Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita belajar pendidikan sejarah Islam atau sirah, ya. Jadi anak-anakku sekalian, silakan buka buku cetaknya halaman 42. Materi yang kita bahas kali ini adalah kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi gangguan ketika berdakwah. Mungkin anak-anakku sekalian sudah biasa mendengar ya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi gangguan ketika berdakwah kepada kaum Quraisy, ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai menjalankan dakwanya secara terang-terangan, ya, dan ketika dakwah Nabi secara terang-terang ini dirasakan sangat berat bagi kaum Quraisy. Kenapa sangat berat? Karena mereka kalau ingin menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu konsekuensinya harus menjauhi sesembahan berhala-berhala mereka, dan ini sangat berat dirasakan oleh kaum Quraisy, ya, kaum Quraisy. Karena berhala-berhala ini merupakan warisan dari nenek moyang mereka, dari ayah-ayah mereka, dari kakek-kakek mereka, ya. Sehingga sangat berat untuk melepaskan. Karena mereka sangat keberatan, ya. Mereka sangat keberatan, di samping berat meninggalkan sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, juga mereka takut kehilangan kedudukan mereka, takut kehilangan harta-harta mereka, ya, takut kehilangan harta-harta mereka. Jadi otomatis dengan segenap tenaga, dengan segenap kekuatan mereka, mereka dengan segala macam cara menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu bagaimana sikap mereka kepada Nabi, baik secara fisik maupun mental, ya. Bagaimana perlawanan kaum Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi pada permulaan dakwah dengan terang-terang ini, kaum Quraisy yang menghadapi beliau dengan melontarkan banyak ejekan, ya. Kemudian mereka setelah itu pergi menemui paman Nabi, yaitu Abu Thalib, karena pada saat itu Abu Thalib yang mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melindungi beliau, ya, yang melindungi beliau dari segala macam bahaya yang diberikan oleh kaum Quraisy, ya, yang diberikan kaum Quraisy. Sehingga pada saat itu kaum Quraisy menemui paman Nabi, yaitu Abu Thalib, agar mencegah kemenakannya itu untuk berdakwah, ya, secara terang-terangan, atau menghentikan dakwanya untuk menyebarkan Islam, ya. Mereka meminta Abu Thalib agar melarang Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, tetapi Abu Thalib menolak, ya, menolak permintaan kaum Quraisy, ya, menolak permintaan mereka untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian pamannya Nabi, Abu Thalib, memberitahukan kepada Nabi SAW tentang maksud kaum Quraisy tersebut, ya. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi perlawanan kaum Quraisy, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika menjabarkan Islam itu dengan lemah lembut, dengan akhlak yang terpuji, ya, tetapi tetap saja mendapat perlakuan yang sangat buruk terhadap kaum Quraisy, ya. Tetapi walaupun perlawanan kaum Quraisy itu sangat betul-betul
sangat mengganggu sekali ya Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak membuat Nabi SAW itu menghentikan dakwah. Bahkan beliau mengukuhkan keteguhan dan keimanannya, tetap berdakwah ya, untuk menyebarkan tauhid. Dan setelah itu tetap ya, karena makin teguh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwah, sehingga kaum musyrikin kembali menemui paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Ya, mereka jadi ya, jadi mereka memberikan pilihan kepada Abu Thalib antara mencegah Muhammad SAW agar tidak lagi berdakwah, atau mereka akan melancarkan permusuhan kepadanya. Ya, setelah ada ancaman ini, Nabi Muhammad SAW berkata kepada pamannya, ya, walillahi, demi Allah, wahai paman, andaikan mereka mau meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, namun dengan syarat aku harus meninggalkan urusan dakwah ini, maka aku tidak akan meninggalkan hingga Allah akan memenangkannya atau aku mati dalam menjalaninya. Ya, jadi walaupun diberikan semua yang ada di bumi, Nabi tidak akan pernah menghentikan dakwanya. Ya. Kemudian Nabi SAW menangis. Abu Thalib pun berkata kepada beliau, pergilah dan ucapkanlah apa yang kamu ucapkan. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka selama-lamanya. Karena paman Nabi ini, Abu Thalib, walaupun tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya, tetapi paman Nabi sangat paham betul, sangat memahami betul tentang dakwah Nabi SAW, apa yang didakwakan oleh Nabi SAW. Tetapi hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi ini. Dan setelah itu Ananda bisa menjawab soal yang ada di bukunya ya, pada halaman 43, yaitu apakah perbedaan antara sikap paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab dengan paman beliau yang bernama Abu Thalib terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu ya bagaimana kemarahan Abu Lahab, bagaimana kejengkelan Abu Lahab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi itu merupakan kemenakannya, ya, tetapi kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai akhir hayatnya, ya. Jadi bisa dijelaskan Ananda bagaimana perbedaan antara sikap paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab dan Abu Thalib, ya. Subhanallah bihamdik, sallallahu alaihi wa sallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.